Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Mbak. Ini anaknya mau imunisasi apa ya, Bu? Iya, hari ini Luna jadwalnya imunisasi campak, Mbak. Baik, saya ambilkan vaksin campaknya dulu ya, Bu. Benar, silahkan. Saya mulai imunisasi ya, Bu. Oh iya, Mbak. Emang seberapa penting sih imunisasi bagi anak? Yuk kita simak video mengenai imunisasi berikut ini. Hai Moms, udah pada tahu belum apa itu imunisasi? Imunisasi berasal dari kata imun, kebal atau resisten. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 mengenai pengertian imunisasi, imunisasi merupakan suatu upaya peningkatan kekebalan secara aktif sehingga apabila seseorang terpajan oleh suatu penyakit, dia tidak akan mengalami sakit atau hanya mengalami sakit yang ringan. Nah, program imunisasi sendiri ini diselenggarakan oleh pemerintah, swasta, dan juga masyarakat. Tentunya terdiri dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan juga evaluasi. Nah, ibu-ibu sudah pada tahu belum nih manfaat imunisasi itu ada apa saja ya? Yang pertama, dapat mencegah penyakit. Karena dengan diberikannya imunisasi dapat meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit tertentu. Ada info penting nih buat para mami. Ada beberapa penyakit loh yang dapat dicegah dengan cara imunisasi. Seperti tuberkulosis, campak, tetanus, polio, dan juga hepatitis B. Eits, manfaat imunisasi tidak hanya sampai di situ. Imunisasi juga berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Salah satu contohnya mencegah terjadinya stunting. Apabila anak tidak memiliki kekebalan tubuh yang kuat, dia akan lebih mudah terserang penyakit. Kalau anak sudah sakit, pasti mami ikut sedih dong. Anak yang sedang sakit, nafsu makannya itu berkurang. Dan yang lebih bikin worry itu dapat menyebabkan gagalnya pertumbuhan secara optimal. Oleh karena itu, penting sekali untuk memastikan anak sudah diberi imunisasi secara lengkap ya, Mams. Nah, Moms, bagaimana sih bila anak tidak mendapatkan imunisasi? Yang pertama adalah mudah terserang penyakit karena penurunan sistem kekebalan tubuh. Yang kedua, angka kematian dan kesakitan pada anak akan meningkat karena mengalami beberapa penyakit seperti TBC, campak, difteri, polio, dan juga hepatitis B. Dan yang ketiga adalah status gizi terganggu. Anak cenderung akan mengalami gizi lebih, gizi kurang, bahkan gizi buruk, serta mengalami gangguan pertumbuhan tinggi badan maupun berat badan menurut usianya. Nah, selanjutnya, Moms, saya akan menjelaskan macam-macam imunisasi. Imunisasi terdiri dari imunisasi wajib dan imunisasi pilihan. Imunisasi wajib terdiri dari imunisasi rutin, imunisasi tambahan, dan imunisasi khusus. Imunisasi dasar terdiri dari imunisasi hepatitis B, imunisasi BCG, imunisasi polio, imunisasi DPT-HB/HIV, imunisasi IPV, dan imunisasi campak. Nah, yang pertama ada vaksinasi hepatitis B. Vaksinasi hepatitis B diberikan dengan dosis setengah mili atau 1 buah HBPID secara intramuskuler, sebaiknya pada anterolateral paha. Untuk pemberiannya sebanyak 3 dosis ya, Mams. Vaksinasi hepatitis B dapat memberikan efek samping, Mams, seperti rasa sakit, kemerahan, dan pembengkakan di sekitar tempat penyuntikan. Lalu yang kedua yaitu vaksinasi BCG. Vaksinasi BCG dosis pemberiannya sebanyak 0,05 mili sebanyak 1 kali. Disuntikan secara intrakutan di daerah lengan kanan atas dengan menggunakan ADS 0,05 mili. Nah, efek samping pada vaksinasi BCG ini dalam waktu 2-6 minggu akan timbul bisul kecil di daerah bekas suntikan. Kemudian yang ketiga ada vaksinasi polio. Vaksinasi polio diberikan secara oral atau melalui mulut dengan 1 dosis sebanyak 4 kali pemberian, dengan interval setiap dosis minimal 4 minggu. Nah, efek samping pada vaksinasi ini sangat jarang terjadi ya, Mams. Jadi, Mams nggak perlu khawatir. Nah, selanjutnya vaksinasi DPT-HB/HIV. Vaksinasi DPT-HB/HIV itu disuntikan secara intramuskular pada anterolateral paha atas. Nah, untuk dosisnya sendiri itu setiap 1 dosis pada anak itu setengah mili. Nah, tapi vaksinasi ini juga dapat memberikan efek samping ya, Mams, seperti bengkak, nyeri, dan kemerahan pada bekas suntikan. Kemudian vaksinasi IPV.
Nah, vaksinasi IPV ini disuntikan secara intramuskular atau subkutan dalam dengan dosis pemberian setengah mili. Nah, vaksinasi IPV ini diberikan dari usia 2 bulan dengan 3 suntikan berturut-turut dengan dosis setengah mili. Diberikan pada interval 1 atau 2 bulan. IPV ini dapat diberikan setelah usia bayi 6, 10, dan 14 bulan sesuai dengan rekomendasi dari WHO. Nah, efek samping dari vaksinasi ini yaitu nyeri, bengkak, dan kemerahan dapat terjadi dalam waktu 48 jam. Selanjutnya ada vaksinasi campak. Vaksinasi campak diberikan setengah mili dan disuntikan di bawah kulit atau subkutan. Nah, imunisasi primer diberikan saat anak usia 9 bulan, sedangkan booster diberikan saat anak usia 18 bulan. Vaksinasi ini juga dapat memberikan efek samping ya, Mams. Efek samping yang dapat terjadi dari vaksinasi campak yakni ada demam atau pusing, kehilangan nafsu makan, kelenjar getah bening, mual atau muntah, nyeri otot, dan nyeri atau kemerahan di area penyuntikan. Nah, selain imunisasi wajib atau imunisasi dasar, ada juga 5 imunisasi yang dapat diberikan untuk anak. Di antaranya ada imunisasi tambahan, imunisasi khusus, dan imunisasi pilihan. Nah, untuk imunisasi pilihan sendiri, itu juga ada banyak banget macamnya yang dapat diberikan untuk anak nih, Mams. Di antaranya ada vaksinasi MMR, vaksinasi HIV, vaksinasi tifoid, vaksinasi varicella, vaksinasi hepatitis A, vaksinasi influenza, vaksinasi pneumokokus, vaksinasi rotavirus, vaksinasi Japanese encephalitis atau JE, dan vaksinasi HPV. Nah, Mams sudah tahu kan jenis imunisasi apa aja sih yang wajib diberikan kepada anaknya? Nah, pasti bertanya-tanya dong, kapan sih anak saya diberikan imunisasi? Makanya Mams, di sini saya akan jelasin jadwal pemberian imunisasi dasar lengkap untuk anak. Jadi, imunisasi dasar lengkap diberikan sebanyak 6 kali, yaitu diberikan sesaat setelah anak lahir, sebelum anak berusia 24 jam, dan saat anak berusia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, dan 9 bulan. Imunisasi yang dilakukan segera setelah anak lahir sebelum anak berusia 24 jam adalah imunisasi hepatitis. Nah, pemberian vaksin ini harus didahului dengan pemberian vitamin K dulu ya, Mams. Tapi jika bayi lahir dengan berat badan kurang dari 2000 gram, maka pemberian vaksin hepatitis ini tidak dulu ya, Mams, sampai anaknya berusia 1 bulan atau lebih. Lalu imunisasi dilanjutkan pada saat anak berusia 1 bulan. Nah, pada saat usia 1 bulan ini, anak diberikan imunisasi BCG dan polio 1. Imunisasi BCG ini hanya diberikan 1 kali, dan jika jadwalnya lewat dan anak sudah berusia 3 bulan atau lebih, maka sebelum diberikan imunisasi BCG, anak harus melakukan uji tuberkulen dan hasilnya harus negatif ya, Mam. Selanjutnya, anak diberikan imunisasi pada saat usia 2 bulan, yaitu diberikan imunisasi DPT, HB, HIV dosis 1 dan polio dosis 2. Selanjutnya diberikan pada saat anak berusia 3 bulan, yaitu imunisasi DPT, HB, HIV dosis 2 dan polio dosis 3. Selanjutnya, imunisasi diberikan pada saat anak berusia 4 bulan, dan jenis imunisasinya masih sama, yaitu DPT, HB, HIV dosis ketiga dan polio dosis keempat. Tetapi pada bulan keempat ini ditambah dengan imunisasi IPV. Yang terakhir, imunisasi diberikan pada saat anak berusia 9 bulan. Pada usia ini, anak diberikan vaksin campak atau MR. Jika sampai anak berusia 12 bulan atau lebih dan anak belum mendapatkan vaksin campak, maka anak dapat diberikan vaksin MMR. Nah, sekarang Dok sudah nggak bingung lagi kan untuk bawa anaknya imunisasi kapan aja. Nah, karena udah tahu, jangan lupa bawa bayi bunda-bunda sekalian untuk melakukan imunisasi. Nah, bagaimana nih Moms? Sudah tahu kan pentingnya imunisasi bagi pertumbuhan dan perkembangan anak? Jadi, pastikan ya Moms, buah hati telah terimunisasi dasar secara lengkap. Karena anak sehat, ibu bahagia. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi Moms.